Saya pribadi mendukung Bapak karena Bapak bukan anak jenderal, bukan anak siapa-siapa, sama seperti kami. Begini Pak, Begitu. akhir-akhir ini nih saya sering kepikiran. Oh, Kepikiran tentang Mas Alam. ngapain mikirin dia? Ngapain mikirin? Saya ingin menyampaikan surat Oke. untuk Mas Alam. Apakah diperbolehkan Pak? Ya, kirim aja sendiri ya. Siapa di usia kalian yang pernah mengalami stres? Saya banget, kayaknya Hah? semua banget. Ternyata Semuanya semua kayaknya stres, ya. Kenapa stres? Iya, karena banyak pikiran. Iya, kenapa? Banyak pikiran. Emang kamu? Karena overthinking, insecure, jadi stres. Oke. Kayak ngerasa banyak yang kurang. Di usia segini saya belum ini gitu. Emang usia berapa? 21. Emang gak impianmu usia 21 bisa apa yang dipikirkan? Sudah kaya raya, sudah punya semuanya, sudah disenangin banyak orang. Emang usia 21 kira-kira seperti apa yang kamu harapkan? Karena kebanyakan ngeliat di sosial media kali ya Pak ya. Jadi kayak ngerasa kok yang ini seperti ini, kok saya tidak. Jadi kayak membanding-bandingi diri, compare kayak gitu Pak. Makanya ojo dibanding-banding ke. Bener nggak? Tapi nggak apa-apa. Oke bro, Siapa? Mohon izin Pak, perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Helmi Udayana Pak. panggilannya Helmi Pak. Helmi Mi. Siapa? Pernah stres? Pernah Pak? Kenapa? Masih stres karena nggak tahu ke depannya bisa membahagiakan kedua orang tua atau tidak Pak. Kamu masih sekolah? Masih kuliah Pak? Di mana? Di Muhammadiyah Pontianak Pak. Muhammadiyah. Fakultas? Hukum Pak. Semester? Semester 7 Pak. Dosenmu termasuk galak apa enggak? Friendly Pak. Oh friendly. Friendly Pak. Dosen friendly mah bikin gak stres ya. Betul sekali Pak. Apa yang kamu takutkan? Tidak menjadi orang yang sukses Pak. Orang sukses itu seperti apa sih? Mungkin kemauan orang tua bisa diturutkan semuanya Pak. Oke, orang Coba. tuamu pernah ngomong sama kamu nggak Mi? Pernah Pak? Pengennya kamu seperti apa gitu? Pernah. Apa kata orang tua? Bang daftar PNS, gitu aja Pak. Emangnya kalau nggak PNS terus jelek? Tidak sih Pak, saya sendiri pengen dengan jalan saya sendiri Pak. Oke, tapi orang tuamu pengen PNS, boleh lah ya. Kalau So. kamu pengennya jadi apa? Kalau saya jadi pengacara Pak. Oke, jadi pengacara. So, Pak. Kamu udah ngomong nggak sama orang tuamu? Ngomong Pak, saya selalu cerita kepada orang tua saya Pak. Orang Kenapa? saya alhamdulillah selalu support apapun pilihan saya Pak. Oh, tapi jelas nggak mungkin jadi PNS loh. Orang tuamu gimana dong? Saya sampaikan bahwa hidup saya pilihan saya Pak. Buset. Saya menjalani Pak. Oke. So, Pak. Terus yang bikin stres apa? Takut kedepannya tidak bisa membahagiakan kedua orang tua Pak. Kira-kira kalau kamu nanti sudah bekerja, apapun pekerjaan kamu, apa sih yang kamu berikan pada orang tuamu agar orang tuamu bahagia? Naik haji Pak. Oke, boleh ya. Coba. Makasih. Terima kasih Pak. Oke, siapa lagi? Oke, kamu. Merdeka. Ya, merdeka, Bung. Nama saya Rani Dia Pratiwi, saya dari guru SMA Negeri 1 Sintang, Pak. Guru SMA. SMA. Oh, ya, sudah P3K. Kemarin alhamdulillah saya formasi ketiga lolos, Pak. Lolos. Alhamdulillah. Sudah diangkat. Desember ini pembagian SK, Pak. Oke, berarti belum dapat gaji P3K-nya belum? Belum, masih honor, Pak, Oh, saya. masih honor. Iya, tapi sambil sih, Pak, di sebagian saya jadi guru, saya juga ada usaha. Apa? Saya juga buka salon kecantikan juga, Pak. Ada usaha gitu. Oke, buka. Ini kreatif ini. Pernah stres? Pernah, Pak. Apa? Dari usia 21 tahun, saya menargetkan diri Sama ya. bahwa saya itu harus lulus tepat pada waktunya. 3 tahun 2 bulan, alhamdulillah saya lolos di Untan, Pak. 3 tahun 2 bulan dapat dengan pujian cum laude kemarin. Kenapa stres? Karena target, Pak, jadi harus cepat gitu. Oh, itu Pak. mah Karena nggak stres. beban Kalau sesuai skripsi. target kan bahagia dong. Skripsi, Pak, beban skripsi, jadi harus cepat dikejar biar cepat kelar. Tapi bukan karena stres yang lain kan, ngejar target itu ya? Iya, Pak. Oke, good. Nah, biasanya kalau stres gitu gimana cara menanggulanginya? Ya, dengan jangan tidak menunda-nunda tugas. Jadi saya itu dengan semangat dan kegigihan untuk lebih menjalankan skripsi itu tanpa pantang mundur, Pak. Semangat Oke, terus gitu. ya Revisi. sudah. Pantang revisi mundur, dan- itu Iya. persneling mundurnya dirusak aja biar maju terus gitu. Oke, tepuk tangan dong, keren Iya, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ini tipe yang apa namanya aktif,
tipe yang kreatif gitu kan, tidak pernah menyerah. Apa kamu? Oh kamu stres, kelihatan wajahmu. Ya, oke. Siap. Oh ini Mbak, satu lagi Mbak. Oke. Kamu kalau stres biasanya apa obatnya? Healing. Healing? Iya. Healingnya apa? Healingnya jalan-jalan. Oh jalan-jalan, kemana? Bali, ke Singapura, Di enak sini-sini banget. aja, Pak. Di sini-sini aja. Oh sini-sini aja. Kalau sudah healing selesai stresnya. Masih ada lagi sih biasanya. Masih ada lagi. Oke, apa masalahmu? Jadi begini, Pak. Begitu. Akhir-akhir ini nih saya sering kepikiran. Oh, Kepikiran tentang Mas Alam. ngapain mikirin dia? Ngapain mikirin? Saya ingin menyampaikan surat Oke. untuk Mas Alam. Apakah diperbolehkan, Pak? Ya, kirim aja sendiri ya. Ini Saya termasuk ingin urusan menitipkan ke Bapak umum atau terlebih urusan dahulu. privat ini? Oke, boleh. Boleh, Pak? Boleh. Ketawa dia. Sini. Oh, ada lope-lopenya. Terima kasih, Pak. Ya, ini nggak stres ternyata menyampaikan surat. Teman-teman, kenapa saya cerita ini? Saya ketemu dengan banyak anak muda. Tiba-tiba problem kesehatan mental itu penting. Ya. Karena apa? Ada gadget mungkin, ya. Karena ada sekolah mungkin tertekan, atau barangkali terlalu sering membandingkan. Kenapa ya dia sukses saya tidak? Maka menjadi diri sendiri itu penting. Menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain, itu akan lebih nyaman. Karena saya pastikan kamu tidak bisa menjadi orang lain. Saya pastikan. Ya. Jadi diri sendiri aja. Cuma menjadi menarik ketika kemudian dalam sebuah tekanan dan itu stres, ada caranya, ada healing. Atau mungkin biasanya konsultasi. Kamu kalau stres ngapain? Ngomong sama siapa? Stres nih gitu, ngomongnya sama siapa? Teman dekat. Maka curhat sama teman dekat itu penting. Maka kalau bertemu teman, taruhlah handphonemu. Sulit ya. Makan juga pegang handphone, ya kan Bung? Kamu handphonenya juga dua kamu. Kamu sok sibuk atau penjual handphone bekas? Oke, dua-dua, oke, gak apa-apa. Namanya juga usaha, boleh dong. Nah ini kita sering ketemu dengan anak-anak muda yang mereka berbicara soal kesehatan mental. Dan jangan salah, saya pernah bertemu dengan penyintas ODGJ yang keluarganya tidak pernah tahu. Ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia bilang ya orang tua saya menganggap saya ada sesuatu yang keliru gitu aja. Maka disalahkan. Padahal enggak. Dia sendiri memang punya masalah. Maka orang tua juga harus tahu apa yang sedang terjadi pada anaknya. Ngobrol dengan teman, ngobrol dengan orang tua. Itu suatu yang penting. Karena apa? Karena mungkin sekarang dibombardir dengan banyak sekali cerita-cerita. Nonton sinetron, dia anak muda itu mah di sinetron gitu kan. Dia juga stres juga mungkin gitu kan. Artinya kita tidak harus meniru di sana. Artinya apa? Kawan-kawan berkolaborasi, kalau nongkrong begini berbagi cerita, berbagi pengalaman positif, itu sesuatu yang sangat penting. Gitu ya kira-kira ya. Saya Fadli dari Aceh, Fadli. Luxmame. Oke. Saya bukan mau bertanya Pak, Ya. tapi menitipkan harapan anak muda Pak. Apa? Mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain. Saya ingin menitipkan harapan anak muda di bidang demokrasi dan penegakan hukum Pak ke depannya. Harapan kami besar Pak, dengan kita melihat bagaimana fenomena demokrasi dan penegakan hukum saat ini, kami ingin anak muda itu ke depannya diberikan dalam berkompetisi secara kesetaraan tanpa privilege apapun. Saya pribadi mendukung Bapak karena Bapak bukan anak jenderal, bukan anak siapa-siapa, sama seperti kami. Saya anak orang kampung, Pak. Bapak pernah kuliah eceran minyak, kemudian hampir tidak lulus kuliah. Inilah motivasi saya kemudian mendukung Bapak. Kami ingin ke depan anak-anak muda itu dijamin demokrasi dan penegakan hukumnya Pak. Karena bagi kami anak muda, kami berbicara itu tidak takut, kami berekspresi itu tidak takut, itu sudah sangat luar biasa dalam negara menjamin kebebasan demokrasi dan penegakan hukum yang setara bagi anak muda Pak. Mungkin itu harapan saya dari Aceh Tepuk tangan. Pak. Untuk Bapak Ganjar. Kamu Bapak dari Mahfud. mana? Luxmame Pak. Luxmame. Salam dari Prof Herman Pak. Oi, Alif saya Saleh. pernah ke sana. Siap Pak, izin Pak. Thank you bro. Pertahankan prinsip, pegang erat-erat itu, ajak kawan-kawanmu,
untuk sealiran agar demokrasi menjadi baik dan orang kayak kamu bisa jadi apapun. Belajar yang rajin. Pak, dari tadi saya mimisan loh, shaking lihat Bapak gitu. Shaking, Iya, man. gemetar gitu, Pak. Oke, kenapa? Iya. Namanya siapa? Halo Pak, nama saya Ray. Ray. Ya, saya profesinya dancer. Kamu dancer. Coba kamu nari dikit. Nggak bisa Pak di sini. Di depan. Bisa. Kalau di depan bisa Pak. Oke, ke depan. Oke. Maju. Musiknya ada nggak nih Pak? Alah, nggak usah. Oke. Mainkan tuh ada musiknya, main pakai Saya ajak trompet. teman-teman saya boleh Pak? Udah, boleh. Oke, yuk. Coba kita lihat Ayo, kreatif. Ayo, sama Ayu coba. sama Ayu. Oke, bro, pertanyaannya apa tadi? Pak, kita mungkin sebagian teman-teman pas saya bilang pekerjaannya dancer. Lah, emang bisa ngasilin kayak gitu. Emang bisa gini-gini, apalagi cowok ya Pak, dipandang mungkin sebelah mata gitu. Tapi saya nggak hirauin itu. Saya cuma mau ngasih tahu Pak, kita anak-anak muda di kreatif, anak-anak kreatif di Pontianak lah ya Pak ya. Kita nggak ada tempat buat latihan dance Pak. Oke. Kita latihan dance di tepi jalan. Terus Oke. biasa lampu dimatiin, diusir. Ya. Padahal baru bulan lalu saya dan teman-teman saya ini kita lomba ke Malaysia, ke luar negeri dan dapat juara 1 Pak. Wow. Bawa nama Indonesia. Wow. Tapi sayang sekali banyak orang nggak tahu, banyak ya istilahnya balik ke sini lagi ya masih dipandang sebelah mata lagi Pak. Oke. Jadi harapan saya saat Bapak terpilih, Bapak bisa memperhatikan kami para generasi milenial dan Gen Z dalam industri kreatif Pak. Seperti Tepuk itu. tangan. Inilah salah satu contoh orang punya talenta. Saya makin yakin ketika saya berbicara dengan banyak anak muda, butuh kreatif hub. Kreatif hub seperti sanggar yang anak-anak muda semuanya bisa mengekspresikan dengan segala talentanya. Dia bisa diskusi, dia bisa saling mengisi, dan dia bisa menunjukkan kreasinya. Karena sebenarnya Indonesia ke depan dengan digitalisasi, dengan infrastruktur IT yang baik, ya, kemudian anak-anak seperti ini tampil, maka sebenarnya inilah ekonomi baru yang akan berkembang. Ini akan muncul para seniman, tinggal regulasinya nanti diatur lagi, ditambahi lagi. Sudah bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu ya, bisa nulis buku, tidak boleh dibajak. Maka intellectual property-nya mesti dijamin. Ini yang para seniman kemarin menyampaikan. Kamu jangan kecil hati, berjuang terus di situ, dan banyak kok nanti ada koreografer, ada penari. Cita-citamu harus setinggi langit. Bahwa kamu harus bercita-cita tarianmu keren banget, mesti disampaikan, saya akan menjadi dancer terbaik. Siapa? Saya akan bisa. Teman-teman terima kasih, saya harus balik, maka salam buat semuanya, jangan berhenti berkreasi, karena di tangan Anda Indonesia akan maju. Makasih, salam untuk semuanya. Jadi kita buatin kopi ya? Iya. Kopi susu ya? Iya, siap. Oke. Ini kopi susu yang khas. Ini nanti kopinya manis atau asin? Manis. Jadi ini air yang mendidih. Ya, Ini apa nih? tapi Kopinya. Kopinya kopi apa? Robusta, Arabica? Robusta. Ini robusta ternyata. Jadi tidak terlalu asam ya? ya enggak. Kalau Arabica tuh ada masak. Tapi kopinya dari mana? Ini udah campur. Ini Pontianak campur Lampung. Lampung sama Sama Pontianak. Pontianak. Nah, tenang. Wes, mantap. Oke. Weh. Ini buat apa ini? Panaskan cawan, Pak. Hah? Panas, Pak. Karena mau jadi air kita kan harus kita panaskan. Oh, itu biar apa dipanasin gitu? Nah, supaya aromanya naik gitu. Jadi yang dipanasin cangkirnya? Cangkir. Oke. Wush. Oke, nah, ini untuk presiden kita nih. Ini tolong diantar untuk presiden kita. Terima kasih. Nah, pagi dia melaping. Oke, terima kasih ya. Iya. Terima kasih ya. Iya.